Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, menemani jam istirahat perkantoran Anda, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada siang hari ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati. Dalam keadaan ramai, namun memang hambatan hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga dalam keadaan kondusif lancar, terdapat antrian kendaraan hanya ada menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat di sana terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan yang perlu diantisipasi. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang nampak kondusif lancar. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover pun juga dalam keadaan relatif normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada siang hari ini. Namun tetap kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem dalam keadaan kondusif lancar, sama halnya untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak cukup ramai, hambatan hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Sementara untuk kendaraan dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwo Harjo atau Solo nampak cukup ramai dan mengalami sesekali perlambatan kecepatan dikarenakan adanya peningkatan volume arus kendaraan. Untuk arah sebaliknya dalam keadaan relatif normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat cukup banyak bis antar kota yang melintasi persimpangan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk lalu lintas secara umum nampak cukup normal, baik untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang maupun sebaliknya. Dalam keadaan relatif lancar, bahkan cenderung sepi, namun tetap kami himbau agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat sesekali adanya kendaraan tradisional yang melintasi kawasan tersebut dan juga truk muatan barang. Agar para pengendara dapat tetap mengantisipasinya, tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya baik pemirsa, tetap patuhi marka jalan dan juga rambu lalu lintas, selalu berhati-hati dalam berkendara, serta tetap waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan tertib lalu lintas dimanapun Anda berada, ada atau tidak adanya petugas kami di lapangan demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Pemirsa, sejarah baru tercipta di Korps Brimob Polri. Seorang poluan Brigpol Nur Fauzia Anwari Putri menjadi perempuan pertama di Indonesia yang berhasil meraih gelar instruktur terjun payung tandem. Prestasi ini resmi mendapat pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
prestasi membanggakan berhasil ditorehkan Brigpol Nurfauziah Anwari Putri. Polwan Satlat Brimob Korbrimob Polri ini dinobatkan sebagai wanita pertama di Indonesia yang menjadi instruktur terjun payung tandem. Penghargaan rekor Muri diberikan langsung oleh Direktur Operasional Muri, Yusuf Ngadri, di Tribun Sultan Syahrir Satlat Brimob Korbrimob Polri Cilengsi, Bogor. Dalam acara penyerahan penghargaan, Muri secara resmi mengakui pencapaian bersejarah ini. Brigpol Nurfauziah mencatatkan namanya dalam rekor nasional, menjadi simbol kesetaraan dan keberanian anggota Polwan di bidang olahraga ekstrem. Kegiatan ini dihadiri oleh Dansatlat Brimob Korbrimob Polri, Kombes Pol Deonigiu De Fatima, Ketua Komite Terjun Payung Fasi Irfan Zuladri, Pembina PTP Polri Herman Afif, Pembina Atlet Terjun Payung Indonesia Marsda Purnawirawan Sunarbowo, Wadan Satlat Brimob Korbrimob Polri AKBP Ahmad Setiadi, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Sebelumnya, Brigpol Nurfauziah menyelesaikan kursus instruktur terjun payung tandem digelar di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, yang berlangsung selama 6 hari terhitung 8 hingga 13 September 2025. Ketua Komite Terjun Payung Fasi Irfan Zuladri mengapresiasi prestasi tersebut. Pemecahan rekor Muri ini merupakan hasil dari persiapan yang matang, serta dukungan penuh dari pimpinan dan satuan. Terima kasih dan ucapan selamat kepada Korbrimob Polri karena kegiatan ini atau capaian ini sebetulnya bukan cuma capaian Korbrimob ansih, tetapi ini menjadi suatu capaian nasional, jadi kebanggaan kita semua. Kita berharap, sebetulnya bukan berharap, ini menginspirasi klub-klub terjun payung lain sehingga akan melakukan hal yang sama. Akan mencetak, klub-klub lain juga akan mencetak, akan membuat kegiatan yang sama sehingga tercetak nanti peterjun-peterjun instruktur tandem lainnya di Indonesia, mengikuti jejak dari Mbak Nurfauziah Anwari Putri ya. Itu mungkin dari saya. Sementara itu, Direktur Operasional Muri Yusuf Ngadri menegaskan, prestasi yang ditorehkan Polwan Brimob kali ini menambah daftar panjang pencapaian anggota Polri di tingkat nasional. Terjun payung tandem juga dipandang sebagai sarana untuk memberikan pengalaman langsung bagi pemula tanpa harus menjadi ahli terjun payung. Harapan kami cuma satu, mudah-mudahan ini menginspirasi para peterjun perempuan yang lain di banyak klub di Indonesia itu untuk berprestasi yang sama. Satu hal yang dilakukan, rekor yang dilakukan oleh Brigjen Pol Nurfauziah tidak akan terpecahkan. Itu satu hal. Karena beliau adalah peterjun pertama, perempuan pertama sebagai peterjun yang memperoleh sertifikat instruktur tandem. Dan Satlat Brimob Korbrimob Polri Kombes Pol Deonigiu De Fatima menyampaikan, pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, melainkan juga tonggak sejarah baru dalam dunia terjun payung Indonesia. Prestasi ini merupakan simbol kesatuan semangat kesetaraan, profesionalisme, dan dedikasi tinggi. Prestasi Brigpol Nurfauziah diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi semakin banyak polwan dan perempuan Indonesia untuk mengukir pencapaian serupa. Bahwa dengan kerja keras, tekad, dan semangat pantang menyerah, batas-batas yang dianggap mustahil dapat ditembus. Untuk itu, atas nama institusi dan juga masyarakat Indonesia, kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas dedikasi serta prestasi yang telah ditorehkan. Kami juga mengapresiasi pihak Museum Rekor Dunia Indonesia yang telah memberikan pengakuan resmi dalam bentuk penghargaan ini dan Komite Terjun Payung Fasi yang selalu mendukung kegiatan terjun payung di Indonesia, khususnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan jajaran Korbrimob Polri. Semoga pencapaian ini menjadi apresiasi dan atau menjadi inspirasi dan motivasi
Untuk semakin bertambahnya penerjun wanita yang mampu berkiprah dalam olahraga terjun payung, serta bagi generasi muda, khususnya Korps Brigade Mobil, lebih khusus lagi anggota satuan Korps Brimob. Dalam momen ini, penghargaan rekor muri juga diberikan kepada PTP Polri sebagai pemrakarsa kursus dan Satlat Brimob Korps Brimob Polri sebagai ketua penyelenggara, serta Wadan Satlat Brimob Korps Brimob Polri sebagai penyelenggara pendukung. Dari Humas Korps Brimob Polri melaporkan untuk Polri TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akad massal dan serah terima kunci 26.000 rumah subsidi FLPP di Pesona Kahuripan 10 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Acara yang digelar secara hybrid ini menjadi tanda kehadiran negara bagi jutaan rakyat kecil untuk mewujudkan impian rumah layak huni. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akad massal dan serah terima kunci 26.000 rumah subsidi FLPP di Pesona Kahuripan 10, Cilengsi, Kabupaten Bogor pada 29 September 2025. Acara peresmian digelar secara hybrid, menjadi tanda kehadiran negara bagi jutaan rakyat kecil untuk mewujudkan impian rumah layak huni. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto disambut meriah, mulai dari pelajar hingga orang dewasa berjajar sepanjang jalan untuk memberikan sambutan hangat. Warga terlihat begitu antusias. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sejumlah kepala lembaga lainnya juga turut hadir. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan, negara hadir untuk memastikan rakyat kecil dapat merasakan kesejahteraan melalui kepemilikan rumah layak huni. Kepala negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan program ini. Saya sangat bangga, sangat bahagia, dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga hal ini bisa kita wujudkan, bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini. Memang Saudara Marwar Sirait janji 25.000 rumah pada tanggal 29 September, yaitu hari ini, walaupun tidak sesuai dengan janji, ya kan, janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000. Jadi saudara-saudara, terima kasih semua pihak bekerja keras sehingga kita mencapai perumahan seperti ini. Tahun depan saya percaya akan lebih banyak lagi, saudara-saudara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Muarar Sirait melaporkan sebanyak 26.000 unit rumah subsidi FLPP diberikan secara serentak di 100 titik seluruh Indonesia. 200 keluarga menerima kunci secara langsung di Cilengsi, sementara sisanya melalui jaringan daring. Prosesi serah terima kunci dipenuhi haru dari para penerima manfaat, mulai dari petani, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek online yang mengungkapkan kebanggaan dan rasa syukur. Bagi mereka, rumah subsidi ini merupakan simbol kepastian hidup dan masa depan yang lebih baik. Program penyerahan 26.000 rumah subsidi FLPP menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.